Kamu survei banjir jadi Jalan Arus tuh mintain kontak person posko tuh nanti di data mereka warga banjir nih perlu apa-apa aja biar nanti dikoordinasikan lagi ke fakultas. Soalnya tadi aku dihubungi di fakultas tuh suruh nanya posko berapa aja. Poskonya ada berapa, ambil aja salah satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apakah suara saya terdengar? Seperti yang sudah dijadwalkan ya, bahwa hari ini tempat bersejarah yang ada di Kalimantan Tengah, yang mana kalau begitu ya, kita memang bisa langsung virtual di tempat, kita akan melaksanakan itu secara langsung begitu. Ini di sana akan tetapi karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan karena Kalimantan Tengah, kota Kabupaten dan kota Palangkaraya ini adalah salah satu kota yang dikepung oleh banjir. Sumbernya di sana. Jadi kami sudah melakukan report kemarin ya tidak maksimal begitu karena memang kondisinya sedang banjir. Pada dasarnya tempatnya sangat bagus begitu ya kalau untuk melakukan proses langsung di sana begitu, karena juga dari keluar langsung di tempat itu yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang ini ya yang mempercayai agama keharingan begitu, biasa melakukan ritual-ritual itu di tagihan tersebut. Nah, sehingga karena memang itu tidak memungkinkan, ya kemarin kita lakukan report untuk menampilkan sedikit begitu ya yang ada terkait salah satu situs bersejarah ini. Dan ini sampai saat ini begitu terus dikembangkan oleh pemerintah, khususnya oleh pemerintah kota begitu ya, yang bekerja sama dengan beragam instansi. Juga terakhir kemarin itu dilakukan renovasi begitu oleh pihak kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah yang memang melakukan renovasi di tahun 2017 sampai 2018 begitu, yang terus dibenahi. Tujuannya adalah untuk selain memang membuat begitu situs ini tetap ada, tetapi juga menjaga begitu ya agar ini bisa terus berkembang begitu menjadi salah satu unsur dari pariwisata yang ada di Kalimantan. Baik, mungkin kawan-kawan itu dulu ya pembuka kita di pertemuan pagi ini. Mari kita bersama-sama terlebih dulu menyaksikan suguhan begitu mengenai Tajahan, yang mana Tajahan ini adalah tempat persinggahan, tempat bukan tempat pertapaan sih, tetapi tempat yang biasa digunakan begitu untuk orang bertemu dengan roh nenek moyang. Kemudian juga tempat ini adalah tempat di mana biasanya ketika ingin bertemu yang di agama keharian
mari kita bersama-sama terlebih dulu menyaksikan bagaimana perjalanan menuju tempat tajahan ini, dan ini tempatnya berada di pertemuan antar sungai begitu, sehingga akses yang dilakukan yakni melalui jalur transportasi air. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat lingkungan metai, salam sujud karena malimpang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Oke, hari ini kita akan melakukan perjalanan panjang menyusuri salah satu anak sungai yang ada di Kalimantan Tengah, yakni Sungai Tumbangrungan, yang mana pada hari ini kita akan berangkat melalui dermaga yang ada di Desa Tumbangrungan. Ini adalah salah satu akses yang biasa digunakan untuk melakukan perjalanan menyusuri tepian sungai ataupun menyusuri sungai ya. Di Kalimantan Tengah, sungai itu merupakan salah satu ataupun satu-satunya akses yang dulunya begitu digunakan untuk berkeliling di Kalimantan sebelum adanya jaringan jalan yang berkembang. Nah, Sungai Rungan ini adalah salah satu anak sungai keahlian yang merupakan contoh tipe perairan umum bila ditinjau dari sumber perairan dan dari sumber daya perikanan itu mempunyai nilai ekonomi yang dapat menunjang perekonomian bagi masyarakat setempat. Yang tentunya ini salah satu tempat bagi masyarakat untuk menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap. Nah, luas wilayah Desa Tumbangrungan itu sendiri yakni seluas 23 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 690 jiwa serta memiliki jumlah kepadatan penduduk per kilometer kuadrat yakni 30 km². Nah, di kehidupan masyarakat Dayak ketika ada dua suku Dayak yang mungkin begitu ya tinggal jaraknya hanya sekitar 20 km, tapi jika mereka berada di sistem sungai yang berbeda, maka mereka akan berbicara dengan bahasa yang berbeda dan memiliki ritual yang berbeda, upacara yang berbeda, tari-tarian yang berbeda, dan sangat banyak perbedaan-perbedaan di kehidupan sosial yang mereka miliki. Nah, sehingga sungai ini akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana kehidupan sosial bagi masyarakat suku Dayak ketika mereka rata-rata tinggalnya di pinggiran sungai begitu, sehingga itu juga akan mempengaruhi terhadap bagaimana kehidupan kebudayaan.
dianggap gitu merupakan tempat suci yang sangat disucikan oleh suku Dayak, khususnya mereka yang mempercayai keharingan jika mereka ingin ataupun memiliki hajat, maka orang Dayak biasanya meletakkan kain kuning dan beberapa sesaji di tajahan ini. Konon, tajahan ini sering dikunjungi oleh pahlawan nasional dari Kalimantan Tengah bernama Cilik Riwut. Jadi, ketika berkunjung, kita akan menemukan 6 rumah mini berisi telur dan tulang untuk persembahan di sekitar tajahan. Kalau di sini, ini adalah salah satu alat transportasi yang digunakan ketika menggunakan akses jalur sungai ataupun jalur perairan. Nah, salah satu situs ini, tajahan ini kemudian dianggap gitu merupakan tempat suci yang sangat disucikan oleh suku Dayak, khususnya mereka yang mempercayai keharingan jika mereka ingin ataupun memiliki hajat, maka orang Dayak biasanya meletakkan kain kuning dan beberapa sesaji di tajahan ini. Baik, mungkin itu yang dapat kita ulas pada pertemuan mengenai tajahan. Apa ini namanya sandung? Tanjung Tarif. Udah, Bu? Sini tadi dalam nggak, Bang?
menuju bahan. Nah, jadi seperti yang kawan-kawan lihat begitu bahwa di Kalimantan Tengah itu memang banyak sekali terdapat sungai, baik sungai besar maupun anak-anak sungai. Nah, jadi Rungan ini itu adalah salah satu sungai yang memang pada dasarnya begitu ya. Apakah suara saya jelas, kawan-kawan? Masih kecil ya? Bentar ya. Kalau seperti ini apakah jelas suara saya? Apakah sudah jelas? Jelas kawan-kawan? Maaf ya, karena sepertinya jaringan di sini sedang tidak kondusif, karena suaranya putus-putus dan juga ini ya tidak terdengar jelas ya. Baik, nah, jadi itu tadi ya perjalanan menuju ke Pajahan. Nah, jadi kalau misalnya tidak sedang banjir, pada dasarnya itu adalah tempat begitu yang mana ketika sampai ke situ itu ada semacam jembatan panjang begitu yang bisa dilewati sebagai akses dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi di situ ada tadi kan bisa lihat ya, begitu ada 6 meninggal begitu ya. Acara pilah itu, nah lalu kemudian juga ada sebagian begitu yang ditaruh di tempat rumah-rumah kecil tadi, apa namanya, semacam tempat begitu rumah untuk menentukan orang ketika ingin bertemu dengan keluarganya begitu ya, yang sudah tiada itu. Nah, mereka datang ke situ, lalu kemudian mereka juga melakukan semacam pemanggilan ruh begitu untuk berinteraksi kembali untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk bertemu kembali begitu dengan nenek moyang, orang keluarga yang sudah tiada. Nah, biasa acara itu dilakukan begitu di Pajahan ini. Selain Pajahan itu ini ya, apa namanya, suatu tempat begitu yang biasa dikunjungi oleh salah satu pahlawan nasional yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu pahlawan Cilik Riwut. Jadi beliau biasanya juga ke situ begitu untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan belajar ini ya, karena zaman dulu begitu orang mempercayai bahwa bantuan dari kekuatan-kekuatan gaib itu sangat diperlukan begitu, apalagi di zaman masih penjajahan begitu ya. Banyak kepercayaan zaman dulu begitu yang memang hadir, yang memang ada dan tumbuh berkembang di masyarakat, terutama di masyarakat Dayak. Nah, seperti yang saya ceritakan begitu ya, bahwa di Kalimantan itu banyak sekali aliran sungai Kalimantan itu beragam begitu, tergantung aliran sungai yang mengaliri di kehidupan mereka, karena orang Kalimantan Tengah ya kalau zaman dulu khususnya gitu, kalau mau mengitari Pulau Kalimantan itu
karena aksesnya cuma satu-satunya gitu melalui akses sungai. Nah, jadi di akses sungai itulah kemudian terlihat gitu ya, apa ya, semacam kebiasaan orang begitu, sehingga banyak sekali di suku Dayak itu suku-sukunya, banyak kebudayaan-kebudayaan ini, kebiasaan-kebiasaan yang hadir di masyarakat, dan itu sangat beragam sekali, begitu berbeda antara satu subsuku Dayak itu dengan subsuku Dayak yang lainnya. Jadi dari segi bahasa, kemudian ritual, nah di beberapa pertemuan yang lalu kita itu membahas tentang adat kebiasaan orang Dayak yang ini ya, yang berada di daerah hulu gitu. Di sini disebutnya dengan suku Dayak Haji. Jadi banyak sekali begitu ya. Saya yakin juga di tempat kawan-kawan selain suku besar begitu ya, pasti ada subsuku-subsukunya. Nah, nanti kita diskusi terkait itu. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri itu juga apa yang mempengaruhi begitu terhadap kehidupan sosial. Jadi subsuku tadi dia memiliki ciri khas sendiri, lalu kemudian itu menjadi apa ya, ciri khas begitu bagi mereka itu, terutama di bahasa. Jadi bahasa Dayak yang satu, misalnya bahasa Dayak Maju gitu ya, dengan bahasa Dayak Katingan itu sangat jauh berbeda. Kemudian di dalam daerah satu kabupaten misalnya begitu di daerah Katingan misalnya. Nah, di situ terdiri dari beragam subsuku. Jadi seperti yang pernah dijelaskan juga begitu ya, bahwa subsuku Dayak itu jadi banyak banget, dan itu sangat menjadi potensi pada dasarnya sebagai pengembangan daerah, sebagai sumber daya bagi daerah begitu untuk mencapai pembangunan yang lebih bagus melalui kebudayaan tadi begitu, di mana itu menjadi salah satu keluhuran begitu, keluhuran hayati yang dimiliki Kalimantan Tengah, yang mana notabene juga kalau kita melihat dari ragam kebudayaan yang ada, dari ragam kebiasaan hidup yang ada begitu, tetapi masyarakat Kalimantan Tengah itu bisa hidup berdampingan, kemudian bisa hidup rukun begitu, sekalipun banyak perbedaan-perbedaan yang terdapat, terutama di dalam bahasa ya. Bahasa itu sangat-sangat ini sekali begitu. Padahal kadang-kadang jarak antara satu suku dengan suku lainnya itu dekat gitu. Jadi kira-kira 20 km, 30 km begitu terdapat subsuku lainnya. Jadi antara subsuku satu dan subsuku lainnya itu yaitu memiliki ragam kebiasaan yang berbeda. Jadi dipengaruhi oleh gas begitu daerah aliran sungai. Nah, jadi itu yang kemudian melatar belakangi ya kenapa kehidupan orang di Kalimantan Tengah itu majemuk sekali. Nah, lalu ketika ada suku-suku lainnya yang masuk ke Kalimantan Tengah begitu, dengan ragam kemajemukan yang sudah menjadi kebiasaan hidup orang Kalimantan Tengah, maka itu menjadi sesuatu yang biasa begitu, sesuatu yang tidak sulit untuk diterima orang Kalimantan Tengah, meskipun dari suku yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda, tetapi dengan sesuai dengan ketentuan yang ada begitu, bahwa apapun suku yang datang di Kalimantan Tengah itu tetap bisa diterima begitu, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku. Karena dasarnya tadi bahwa di orang Kalimantan Tengah sendiri begitu, dengan ratusan suku tadi, tentu itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan ini ya, kebiasaan ataupun budaya-budaya lain. Jadi itu
menjadi latar belakang utama begitu. Sampai saat ini di Kalimantan Tengah itu cukup kondusif di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, kemudian di dalam mewujudkan kebinekaan itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui ya, semboyan itu begitu meskipun berbeda, tetapi tetap satu jua. Nah itu memang diterapkan begitu di kehidupan masyarakat sehari-hari, meskipun yang kadang-kadang itu image-nya begitu ketika orang mendengar tentang Kalimantan, apalagi Kalimantan Tengah, ya bayangannya itu adalah orang-orang yang semacam primitif begitu ya. Jadi ada kekhawatiran, tapi seperti yang saya sampaikan begitu bahwa pada dasarnya di kehidupan sosial orang Kalimantan itu memang sudah dari daerah sendiri juga keragaman yang sangat luar biasa. Jadi itu sudah menjadi darah daging begitu ketika melakukan penerimaan terhadap suku-suku, mungkin kemudian ras begitu ya, kemudian juga ada kebiasaan yang lainnya begitu. Nah itu sangat-sangat terasa sebetulnya. Apalagi kalau kita melihat yang terkait dan begitu apa yang menjadi sejarah, kemudian benda-benda yang ditinggalkan begitu. Nah sampai saat ini pemerintah, kemudian masyarakat itu semua berusaha begitu untuk menjaga, untuk memelihara apa yang menjadi sejarah itu, karena notabene sampai saat ini juga yang meskipun dalam perkembangan zaman kemudian kebiasaan-kebiasaan ada dari arus globalisasi itu yang kemudian itu mempengaruhi kehidupan masyarakat begitu. Akan tetapi sampai saat ini masyarakat suku Dayak terutama yang masih menganut kepercayaan atau tentang mereka masih menjalankan ragam ritual yang ada yang sudah diturunkan ratusan tahun yang lalu begitu secara turun-temurun sampai hingga saat ini itu masih terus dilakukan begitu, masih terus dijalankan sehingga pemerintah juga begitu satu orang-orang yang memiliki kewenangan memiliki kekuasaan begitu untuk mengelola itu juga melakukan upaya-upaya yang maksimal begitu. Nah di Pajahan ini salah satu contoh begitu yang sudah ada bahkan ratusan tahun begitu lebih sudah ada seperti ini. Nah kalau kita bayangkan begitu ya, kalau dari bangunan tentu itu sudah banyak yang keropos karena dia terbuatnya dari kayu, apalagi seperti yang kawan-kawan lihat itu menjadi rendaman air begitu ketika air sedang pasang seperti saat ini. Nah ini juga menjadi perhatian yang memang sangat luar biasa begitu oleh pemerintah. Dimana seperti yang saya sampaikan begitu ya, kawan-kawan bisa melihat tadi ada salah satu buku yang dibuat oleh pihak Polda, tepatnya itu adalah polisi air yang mereka begitu melihat kondisi keadaan langsung di tempat itu dan berpikir bahwa itu bukan hanya sekedar sejarah yang memang memang perlu dilestarikan begitu, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi tempat pariwisata begitu, untuk menjadikan sumber kekayaan alam yang disuguhkan oleh kebudayaan yang kemudian itu bisa menjadi potensi dan daya tarik bagi daerah. Mungkin bisa dibantu kali mentor sambil dilihatkan ini ya, ketika dia kering mungkin boleh di searching di Google. Kalau dia kering, dia itu kalau tadi tidak terlihat sama sekali ya jembatan-jembatan yang dibangun begitu. Nah kalau dia kering itu terhubung begitu
Kemudian ini ketika saya berkunjung ke situ, itu kan sudah terendam beberapa hari ya. Lalu tapi tidak sempat begitu untuk merekam karena ini ya apa namanya eh, ada sesuatu yang aneh saja begitu. Itu sudah terendam beberapa hari yang notabene begitu ketika ada piring ataupun apa ya tentunya tenggelam kan ya. Nah tetapi pas ketika kami datang berkunjung ke situ karena memang itu dianggap tempat keramat itu ya dianggap tempat suci oleh khususnya begitu masyarakat yang memanut kepercayaan keharian. Nah, saya juga menemukan salah satu begitu ya keunikan dari tempat itu yaitu ketika ini ya ketika sudah banjir yang berhari-hari begitu lalu kemudian dari salah satu rumah kecil itu ada apa namanya keluar piringnya kosong tetapi piringnya mengepung terus dia keluar perlahan lalu di depan apa namanya di depan pintu keluarnya itu piringnya tadi itu membentuk semacam apa ya kalau air itu kayak ada putaran gitu jadi piringnya itu berputar saya sebenarnya mau merekam gitu tapi belum sempat saya lakukan kemudian piringnya berangsur masuk kembali. Nah itu juga salah satu ini ya salah satu hal yang ditemukan begitu dan itu apa namanya sesuatu yang ya kalau digambarkan begitu ya tentunya tidak masuk akal karena kondisi air itu sudah berhari-hari begitu merendam wilayah itu dan tidak terlihat sama sekali begitu ada benda-benda sesaji dan lain-lain itu yang karena memang tentunya gitu ya terendam, tenggelam atau bisa jadi sudah hanyut begitu. Nah itu juga salah satu keunikan ya yang mungkin tidak semua orang begitu menemui hal tersebut. Kebetulan ketika teman main ke situ dan diketemukan dengan hal itu. Saya tidak tahu ya itu apa mungkin ini kali ya barangkali seperti yang dipercaya oleh orang begitu orang di situ memberikan kode bahwa mereka begitu ya menerima ya dan etiket dari kita begitu di Kalimantan Tengah ya jadi ketika main ke tempat yang notabene begitu dianggap sakral dianggap suci begitu jadi ada ritual khusus yang harus dilakukan begitu yang harus dilewati ataupun yang harus dilaksanakan paling tidak semacam ucapan permisi ketika kita main ataupun berkunjung ke tempat itu karena di Kalimantan Tengah itu ini ya orang mempercayai begitu kita semacam kemudian juga bisa di apa namanya ya ketika kita tidak sopan gitu ya berkunjung ke orang tentu ada ketidaksenangan. Nah jadi kalau misalnya kawan-kawan main ke Kalimantan Tengah begitu apa namanya kebiasaan-kebiasaan itu akan kawan-kawan lihat jadi juga ya kalau misalnya bawa makanan gitu atau bawa sesuatu yang biasa dianggap tantangan begitu bawa di jalan nah biasa kebiasaan orang sini gitu ya ngasih makan katanya ngasih makan datu ataupun ngasih sedikit begitu dari yang dibawa tadi dari makanan atau benda-benda yang dibawa tadi diberikan begitu dibuang. Nah itu salah satu ke ini ya kebiasaan
Jadi itu ya kan dalam begitu kebudayaan masyarakat Kalimantan yang dipengaruhi oleh jalur air sehingga ada kebiasaan, kemudian ritual, kebudayaan dan lain-lain itu dipengaruhi oleh aliran air tadi begitu, sehingga itu menjadi karakteristik di setiap wilayah yang ada di Kalimantan. Mungkin kita bisa sambil sharing sampai dulu nih. Mungkin Tommy deh, Tom, gimana nih kalau melihat ini ya latar belakang begitu bahwa kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah itu bersumber ataupun berlandaskan dari kehidupan orang ya, karena zaman dulu itu rata-rata orang Kalimantan Tengah itu hidupnya selain di dalam pedalaman hutan gitu, tetapi juga tinggalnya di bantaran sungai karena memang akses kehidupan masyarakat itu dulu jalur sungai. Mungkin Andini deh, silakan Andini, gimana nih kita melihat begitu ya kehidupan masyarakat suku Dayak itu memang dilatar belakangi dari peradaban manusia yang menentukan kebudayaan itu di kehidupan begitu ya, dan ini yang menjadi sesuatu kebiasaan yang dilakukan turun-temurun begitu, meskipun mereka sudah tidak hidup di bangunan lagi, ini itu melekat begitu dan menjadi jati diri. Gitu. Oke, yang lain deh boleh. Siapa nih kira-kira? Baru bangun tidur ya kan? Oke, gimana nih teman-teman? Kita sudah melihat gitu ya, satu siklus bersejarah yang juga ini ya, itu salah satu tempat gitu, yang menjadi tempat persinggahannya salah satu raja yang ada di Kalimantan. Dia Raja Riman, jadi dia yang menjamin dulunya gitu. Mungkin boleh sharingnya, tanggapannya. Arif mungkin silakan Arif. Suara ibu tuh kecil bu, dan kadang tuh juga Oh, tapi saya masih bisa. enggak terlalu jelek. Kan sudah lihat ya. Tolong kasih ini dong, kasih tahu ya kalau misalnya suaranya terlalu kecil karena jaringannya ini gitu, dan kadang-kadang juga putus-putus suaranya. Gimana Rip? Bu mau tanya, itu untuk Tajahan sendiri yang bangun siapa nggak bu? Itu di Palangkaraya selain yang di Cilikriwut, yang Tajahan di Cilikriwut itu di mana lagi? Gitu.
Oke, kalau untuk Tajahan sendiri, Kalimantan Tengah itu banyak ya ragamnya gitu. Nah, kalau untuk Tajahan yang memang terdapat itu ya adanya di situ tadi begitu di dia itu posisinya di tengah-tengah sungai. Jadi kayak ada satu satu apa ya satu tempat gitu, bukan pulau juga, tapi kayak dataran gitu ya yang kalau misalnya musim kering dia itu ada gitu. Nah, jadi kalau misalnya lagi air naik gini ya, itu hilang gitu karena memang terendam air karena memang posisinya itu di pertemuan antar sungai gitu. Nah, kalau orang Kalimantan ya khususnya orang-orang zaman dulu nih gitu. Mereka itu sering biasa melakukan pertapaan, kemudian juga melakukan ini ya, melakukan apa namanya semacam mencari wahyu begitu, mencari petunjuk untuk bisa apa ya, misalnya nih lagi perang gitu kan, lagi eh, ada kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan begitu untuk keperluan masa, untuk keperluan masyarakat banyak. Nah, biasa para leluhur ataupun nenek moyang zaman dulu gitu ya, mereka itu melakukan semacam pertapaan-pertapaan gitu. Jadi itu tuh karena memang tempatnya terpencil, begitu tempatnya ini ya perlu apa ya semacam ketenangan gitu. Karena di Kalimantan itu kan nggak punya ini ya, nggak punya gunung-gunung gitu, jadi nggak bisa bertapanya di goa-goa. Jadi itu kayak memanfaatkan kayak hutan dan tempat-tempat semacam itu begitu yang digunakan. Nah, jadi kalau di Tajahan sendiri yang memang ini ya memang dikelola dan dikembangkan ya hanya ada tempatnya di situ. Tetapi kalau misalnya pertapaan begitu dan lain-lain itu seperti yang kita minggu minggu kemarin kunjungi begitu ya di Bukit Batu juga ini ya tempat-tempat sakral yang dianggap suci juga begitu. Tetapi kalau untuk Tajahan sendiri yang ditemukan sampai saat ini ya itu tadi begitu Tajahan yang memang ada di situ. Nah, kenapa dikatakan sebagai Tajahan Cilikriwut? Ya karena memang Cilikriwut itu adalah salah satu tokoh besar begitu yang di Kalimantan Tengah ini menjadi ini ya menjadi tokoh lah begitu, tokoh yang sampai saat ini ya memberikan perkembangan yang sangat luar biasa terhadap Kalimantan Tengah. Dari beliau inilah kemudian selain sebagai seorang pahlawan, begitu beliau juga sebagai seorang pemimpin yang mana pernah menjadi gubernur juga ya di masa awal-awal begitu pembentukan Kalimantan. Nah, ini yang kemudian ini ya dinamai begitu Tajahan Cilikriwut karena beliau sering ke situ, sering melakukan peran itu, Ibu putus-putus Ibu. putus-putus ya. Iya, sinyalnya saya juga nih. Uh, Oke, jadi intinya sampai sekarang ya itu sebetulnya memang dikelola seperti Tajahan yang di Cilikriwut ini begitu yang di Rungan itu karena biasanya banyak gitu dan ini ya ketika yang berkunjung begitu, ketika yang datang ke apa namanya ke Tajahan-Tajahan itu orang-orang yang pahlawan tapi tidak ini ya tidak tercatat secara nasional gitu. Itu sebenarnya banyak tapi ya itu karena memang dari latar belakang ya sehingga apa namanya latar belakang Pak Cilikriwut ini sendiri begitu mampu mengangkat itu menjadi salah satu tempat yang memang di apa namanya dipilihkan oleh masyarakat begitu dan juga untuk tajahan-tajahan lainnya itu kan tidak apa ya tidak sering begitu dikunjungi karena mungkin posisinya itu sangat jauh di dalam hutan. Itu juga tidak tereksplor dengan baik begitu. Kemudian juga masyarakat ya kalau misalnya menuju ke areal itu
tidak memakan waktu yang lama sampai berjam-jam sekali begitu, tapi sekitar 30 menitan lah begitu. Apa namanya, sumber ataupun potensi pariwisata begitu yang dilakukan oleh pemerintah kota khususnya. Jadi sebenarnya banyak nih kalau di Kalimantan itu, karena memang orang-orang zaman dulu ya suka gitu mencari apa ya, semacam petunjuk lah gitu ya ketika mau mengelola daerah, mengelola wilayah begitu, dan itu memang ciri khas, memang budaya orang Dayak zaman dulu. Oke, mohon maaf ya, karena di sini juga sambil ada ini gitu, jadi kadang-kadang suara-suara yang lain-lain banyak. Kalau di tempat Arif sendiri nih, kira-kira ada nggak sih kayak tempat gitu ataupun ya semacam tempat lah begitu yang memang bagi masyarakat di sana gitu ya, yang dipercayai menjadi tempat yang sakral, kemudian tempat yang suci begitu. Selain rumah ibadah loh ya, kalau kita kan biasa ya metodenya gitu di hampir di seluruh wilayah itu ya berpikir tempat yang sakral, tempat yang suci itu ya di rumah-rumah ibadah begitu. Nah, tetapi kalau di Kalimantan Tengah itu terdapat beberapa tempat, beberapa wilayah yang memang dianggap begitu tempat itu tuh suci, dan tempat itu tuh memiliki ragam ini ya, ragam cerita begitu, ragam sejarah, ragam apa ya, sesuatu yang memang di perlu dipelihara gitu. Nah, barangkali di tempat Arif apakah ada? Kalau di saya sendiri tuh setahu saya enggak ya, Bu. Enggak ada. Kalau untuk tempat khusus yang dikhususkan atau yang dikeramatkan itu setahu saya tidak ada, khususnya di daerah saya di kota mana gitu. Tapi saya kurang tahu kalau misalnya mengekspor ke daerah-daerah yang lain gitu. Soalnya untuk agama sendiri, Islam itu udah lama juga masuk di sini. Dan untuk kepercayaan-kepercayaan orang-orang zaman dulu itu saya nggak pernah dengar gitu masalah. Tetapi kalau nenek moyang saya dulu tuh saya pernah dapat cerita kalau dari bapak saya itu kan nenek moyang saya dulu juga nggak meluk Islam gitu. Waktu di dusun gitu daerah Seluma. Nah, kalau ceritanya dulu di keluarga itu kita punya pusaka gitu. Karena kita kan juga ada sajennya juga. Pusakanya itu ini ada satu jubah sama satu kursi. Nah, itu dirawat gitu secara reguler, itu dibersihin, dijaga, dirawat. Nah, ketika Islam masuk, moyang saya juga masuk Islam, itu peralatannya itu nggak diurus-urus lagi. Jadi ada di satu tempat khusus, nah dibiarin aja di situ, nggak diurus-urus lagi. Nah, pada suatu waktu itu kan kalau saya nggak salah itu mau dibersihin gitu tempatnya. Waktu tempatnya ibu, kursinya terbang ibu. Jadi ngilang gitu. Nah, cerita selanjutnya yang berkembang itu ada masyarakat yang ngelihat pusaka-pusaka itu ada di pohon kelapa gitu.
Pak, itu ada orang yang mau ambil gitu kan ceritanya. Pas mau diambil ternyata ada ular besar gitu di atas pohon itu. Jadi nggak jadi orang itu ngambil. Pokoknya habis itu ngilang aja. Cerita yang saya dapat dari bapak saya juga sesekali itu pusakanya itu nongol gitu Bu, terbang gitu. Itu sih kalau daerah saya itu daerah Suma gitu untuk masalah yang kepercayaan. Tapi untuk selebihnya saya belum ada nemu lagi. Paling kalau memang ada yang semisalnya bertapa gitu, dibilangnya aliran sesat Bu di sini. Sebenarnya nggak ada, emang nggak ada kepercayaan khusus gitu dari masyarakat daerah sini masalahnya. Memang dari zaman dulunya udah ini ya, udah menganut agama muslim ya kebanyakan. Jadi hal yang berbentuk kepercayaan seperti itu udah nggak di ini ya, udah nggak dipercayain gitu. Kalau di Kalimantan Tengah tuh itu yang memang menjadi ciri khas sampai saat ini, orang masih mempercayai begitu ya, sekalipun nih sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah memiliki kepercayaan agama macam-macam gitu, tapi orang kayak semacam pamali, kemudian apa ya, larangan-larangan lah gitu, itu juga sampai saat ini tuh masih gitu. Jadi semacam ada peleburan lah gitu antara apa yang diajarkan oleh agama, tetapi juga adat kebiasaan orang gitu ya, seperti yang saya bilang gitu. Kalau misalnya di sini tuh kayak lagi bawa makanan jalan jauh gitu ya, biar gak kenapa-napa katanya kasih datu gitu. Orang sini tuh sebutnya kasih datu gitu. Ngasihin makanan yang dia bawa itu dibuangin gitu nah itulah ini ya, keragaman yang kita punya gitu. Jadi tidak semua daerah itu memang punya hal-hal tersebut, karena memang di apa namanya, di latar belakangi kebiasaan yang memang tumbuh dan terus turun temurun begitu. Nah kalau di tempat kalian sendiri, Rif, suku-sukunya banyak nggak sih? Atau ada sub-suku gitu di satu wilayah itu? Ada nggak yang sub-suku gitu, Rif? Dia ambil ternyata. Kalau ditanya apakah ada banyak ragam subspesies kayak gitu, setahu saya nggak ada ya Bu. Kita memang secara garis besar orang Bengkulu itu sukunya Serawa gitu. Paling yang lumayan dikit itu orang-orang Pasemah, orang-orang Sumatera Selatan gitu. Itu orang-orang Bengkulu sendiri kan mayoritas orang Serawai, cuma itu aja Bu. Yang paling banyak. Paling kalau sekarang kan udah ada orang Padang, orang Jawa gitu yang masuk. Tapi kalau ditanyakan dari zaman dulu apakah kita banyak keragaman untuk masalah suku, itu tidak, setahu saya. Makanya akulturasinya itu juga masih kurang gitu. Informasi aja sebetulnya orang tua saya sendiri itu pun sebetulnya kalau ditarik lagi ke moyang itu masih nemu Bu. Jadi buyutnya bapak saya sama buyutnya ibu saya itu orang yang sama. Nah, istilahnya kalau kita itu pecah periuk gitu. Jadi sesama saudara itu nikah. Nah, makanya kalau ditanyakan orang Seluma itu banyak orang yang masih asli gitu, Bu. Jadi banyak jadi jodoh-jodohin gitu. Walaupun tidak dipaksa gitu, cuma dipertemukan kalau mau ya udah, kalau tidak mau ya wes gitu. Terus kalau ditanyakan masalah kepercayaan itu masih ada ya, masalah kepercayaan kayak gitu. Kalau biasanya saya dapat itu dari bapak saya atau dari nenek saya. Waktu misalnya kita habis copot gigi satu nih Bu, itu kalau giginya yang copot gigi bawah itu harus dilempar ke genteng gitu. Dilempar ke genteng itu ada doanya habis itu. Minta doa ke gigi bagian atas, nanti dilemparnya ke bawah. Gitu. Terus di sini juga ada, kalau dari ibu saya kemarin itu nggak boleh nyapu malam gitu. Nanti rezekinya kurang. Ataupun dari nenek saya waktu itu nggak boleh tuh nekuk lutut gitu, kayak orang susah katanya. Nggak boleh makan di pintu, nanti jodohnya ininya seret, nanti nggak dapat jodohnya. Itu masih ada kalau kayak gitu.
Ya, kalau orang sini bilangnya itu pemali gitu. Jadi nggak boleh duduk di tengah jalan, apalagi kalau makan ya. Kan orang nggak bisa lewat ya pada dasarnya itu, makanya nggak dibolehin. Cuman orang zaman-zaman dulu itu kalau ngasih ngasih tahu gitu kayak ada ancamannya gitu kan. Jadinya tuh kayak kalau nggak boleh nih pemali nih ada nanti bisa ini bisa itu gitu. Tapi secara logika kita juga berpikir bahwa kalau misalnya nih kita makan di tengah jalan satu ini ya. Ya benar, banyak banget ya pamali-pamali itu dan itu hampir di setiap daerah ya yang mungkin cara gitu ya metode orang zaman dulu kali ya untuk ngasih larangan tapi ya memang karena didesain kan kalau zaman dulu itu didesainnya uh, semacam apa ya kita itu kayak ditakut-takutin gitu jadi ada embel-embelnya nih nggak boleh potong kuku malam nggak boleh nyapu ya di kami juga gitu nggak boleh nyapu malam gitu rezekinya habis katanya kayak gitu-gitu sama sampai sekarang tuh masih sebagian orang dengan kepercayaan itu tapi lucu juga ya kadang-kadang kalau kita pikirin lagi gitu kalau sama hal-hal seperti itu tapi secara logika kadang-kadang memang masuk sih iya ya nanti ini oke Aduh, mohon maaf ternyata masih ke mute-nya ini mungkin silahkan ya Iya Bu, untuk mitos di daerah ini ya Bu. ada yang di tempat Suara saya terdengar gak Bu? ya terdengar ada nggak kalau di tempat ini tuh kayak tempat yang memang disakralkan gitu tempat yang Kalau di tempat ini paling sama kayak yang disebutin tadi, ke boleh buka payung di dalam rumah, terus gak boleh duduk di depan pintu. Terus kalau kita ke pantai nih, contohnya ke Pelabuhan Ratu, gak boleh pakai baju hijau misalnya. Paling kayak gitu Bu. Sama anak perempuan itu harus bersih paling. kalau di tempat sakral yang misalnya nih tiap tahun digunain untuk keperluan-keperluan macam ritual gitu ada nggak sih Untuk ritual itu biasanya ada upacara seren tahun. Kegiatannya diadain pas petani lagi panen Bu. tapi nggak di tempat khusus gitu ya ataukah itu Biasanya diadainnya di lapangan. Jadi dari setiap kelompok tani di setiap daerah itu membawa hasil panennya. jadi itu nggak ada tempat khusus ya yang maksudnya ya tempat itu dianggap kayak semacam tempat suci ataupun tempat yang sakral gitu ketika ada acara-acara kebudayaan itu dilakuin di tempat itu tuh nggak ada ya. Tujuan dari diadain upacara seren tahunnya itu agar bisa saling berbagi gitu Bu, setiap petani kepada masyarakat. Terus program upacaranya juga diprogramkan sama pemerintah daerah setempatnya Bu. Berarti itu memang diadain setiap tahun ya Iya Bu.
baik. Terima kasih Yeni sharingnya. Mungkin itu ya kawan-kawan, bisa kita tangkap begitu bahwa terkait kepercayaan ini sendiri begitu, terkait kebiasaan dan terkait pemahaman setiap orang begitu, setiap suku itu tadi itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keragaman yang dimiliki. Jadi ketika tadi ya, misalnya di satu wilayah begitu, seperti yang disampaikan oleh Arif tadi, bahwa ketika di situ tidak terlalu banyak ragam begitu, maka hal-hal yang menjadi kebiasaan juga dia berpatokan pada apa ya, semacam ini saja begitu, secara garis besarnya begitu ya, mengikuti kehidupan secara umumnya. Tetapi ketika seperti di Kalimantan Tengah begitu, antara di hulu, di hilir, dan di tengah wilayah itu terdapat ragam sekali, banyak sekali kebiasaan, kebudayaan yang berdasarkan dan lahir dari subsuku tadi. Jadi ketika orang bilang dia orang dan dia, tapi ketika mau ngobrol aja itu punya bahasa sendiri begitu. Jadi dilihat, ditanya dulu asalnya dari mana, kemudian sukunya apa gitu. Jadi itu yang kemudian ya kita melakukan interaksi begitu, maka dilakukan penggunaan bahasa Dayak secara umum. Misalnya digunakan bahasa Dayak Ngaju, ini yang sering dipelajari begitu, yang sering diberikan pemahaman kepada orang-orang itu bahasa Dayak Ngajunya gitu. Jadi di Kalimantan itu saking banyak tadi juga ada bahasa pemersatunya, yaitu jadi itu ya yang memang ada begitu di Kalimantan Tengah ini. Dan itu tadi ketika di daerah lain itu dan maka itu menjadi potensi yang besar, yang luar biasa. Apalagi seandainya bisa begitu ya, kita bisa sama-sama pakai kelompok besar mengunjungi itu begitu, dilihat dan kondisi tidak mungkin ya, kawan-kawan juga bisa akan diajak begitu melihat bagaimana sih biasa ritual berkunjung begitu untuk mengunjungi Ibu, suaranya kecil, Ibu. Ada aturan, ada ini ya, ada apa namanya, tata krama yang harus diikuti begitu ketika mengunjungi ataupun mendatangi wilayah-wilayah yang dianggap keramat tadi. Seperti itu kalau di sini. Karena memang ini ya, banyak gitu orang-orang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ketika berkunjung itu apa namanya, yang tinggal di situ begitu, ataupun penghuni yang ada di situ. Nah itu menjadi kepercayaan juga bagi orang Kalimantan Tengah ketika mengunjungi tempat-tempat tertentu, sehingga ada harus apa ya, harus izin gitu, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mungkin yang lain boleh nih, siapa nih? Tommy tadi keluar ya Tommy? Iya, halo Ibu. Maaf Ibu, saya sambil ngeju kampus. Bentar ya. Halo, suara saya terdengar Ibu? Iya, terdengar Tom. Iya, mau sharing ya. Tadi saya jadi ingat sih gara-gara si Mas Arif cerita pamali yang kata lempar gigi, kalau gigi yang atas copot terus lempar ke bawah, itu saya masih kecil digituin juga Bu. Jadi supaya cepat tumbuh, kalau nggak dilempar sebaliknya nanti malah nggak tumbuh. Saya jadi ingat. Dasar Mas Arif. Nah terus saya mau sharing masalah apa ya? Tadi kalau tempat ya Bu, kalau di daerah saya sih di Bekasi sih
Kalau yang tentang budaya kayak gitu, kayaknya saya kurang tahu juga, kayaknya nggak ada. Tapi kalau ada satu tempat namanya daerah Ujung Malang, dia ini tempat yang kayak Islam gitu. Jadi itu daerah-daerah yang Islam, ada pesantren, ada masjid khusus besar gitu. Dan ini terkenal karena dulu yang bangun Ujung Malang ini seorang pahlawan gitu dari Bekasi, namanya Kiai Haji Nur Ali. Nah, jadi setiap setahun 2 kali itu ada acaranya tuh kayak Isra Mi'raj dan Maulid. Di daerah situ tuh kayak sepanjang jalan 2 kilometer tuh pasti rame banget sama orang dagang tuh rame banget, karena di situ orang-orang kayak buat Maulid tuh peminatnya banyak banget ke daerah situ, bukan ke masjidnya tapi emang ke daerah situ tuh ya saat Maulid sama Isra Mi'raj tuh jadi pada berkunjung ke sono. Jadi setiap jalan yang jalannya lumayan lebar ditutupin sama banyak orang dagang sama orang yang berkunjung, yang toko-toko besar agama Islam datang ke sana. Seperti itu sih, Bu. Namanya Ujung Malang. Jadi dia tuh jatuhnya kayak ini ya, kayak memang tempat untuk penampungan gitu ya. Jadinya ketika ada acara itu gitu. Jadi mereka datangnya ke situ bukan atau ada sesuatu begitu. Kenapa itu dijadikan tempat orang berkumpul? Iya, jadi salah satunya tuh yang daya tariknya itu pertama kan dikenal karena ada sosok pahlawan yang membangun nama Ujung Malang itu. Terus ada cerita-cerita juga sih, Bu, cerita dari orang-orang yang tahu benar atau enggak. Jadi orang ini Kiai Haji Nur Ali-nya ini seorang ulama. Jadi ceritanya tuh dulu misalnya kayak ada orang tukang tukang apa namanya suka main judi, apa sih namanya, ya pokoknya judi gitu deh, yang kata kita masang kayak togel-togel gitu, Bu. Jadi dia datang nih ke ulama Kiai Haji Nur Ali, dia datang, minta tolong dong, togel berapa yang akan keluar gitu. Nah, seorang Kiai Haji Nur Ali-nya ini malah marah-marah gitu kan, marah-marah mengeluarkan kata-kata kotor gitu. Kata-kata kotor tuh maksudnya marah sama si si penjudi ini gitu kan, bukan karena dia marah atau apa. Heeh. Terus sama si penjudi ini malah diterima marah-marahnya itu, terus kayak dianalisa gitu. Pas dia main judi jadi bener jawabannya, Bu. Jadi yang dia keluarin itu kayak generalinya itu jadi kayak berkah buat dia gitu, Bu. Jadi pas dia main judi jadi menang, rumornya begitu, Bu. Terus kayak ucapannya itu ya ajaib gitu, kayak terkabul gitu, Bu. Si kayak general ini ulamanya. Terus ya itu yang tadi setiap ada acara kayak Maulid itu tokoh-tokoh besar agama sampai kayak menteri agama itu sering datang ke Ujung Malang ini. Daerahnya lumayan dalam sih kalau dari Bekasi ke arah pedalaman gitu, Bu. Emang terkena pesantren dan gitu, bagusnya itu di daerah ini setiap gang, jadi kan kayak ada jalur kampung, setiap gang itu dinamain dengan nama musola. Jadi setiap gang itu pasti udah ada musolanya gitu, Bu. Bagus. Walaupun gang itu deket-deketan, jadi ada musola gitu. Jadi emang dia menguatkan banget sama agama Islam. Bukan cuma tempatnya, tapi daerahnya tuh kayak Islam gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Untuk si makamnya sendiri apa di situ ya? Sehingga makamnya tadi itu Kiai Haji Nur Ali. Ustaz Ulama Kiai Haji Nur Ali makamnya kayaknya sepertinya sih di situ juga sih, Bu. Ditempatkan khusus juga. Sepertinya di situ juga sih. Barangkali ya mungkin itu barangkali ya yang jadi virtual keagamaan tuh di situ gitu. Sama kalau di Kalimantan juga ada, tapi tepatnya itu di Kalimantan Selatan, di tempatnya Jordi nih. Nah, di Kalimantan Selatan itu mungkin terkenal ya, kawan-kawan sudah sering gitu kali ya dengar Kiai Haji Zaini Abdul Ghani, Haji Ijai gitu, Guru Ijai. Mungkin kawan-kawan pernah dengar nggak ya? Nah, itu terkenal dan biasa kalau misalnya haulan ya orang sebutnya gitu 1 tahun sekali itu dari beragam pelosok negeri ini sampai beragam negara juga ya, sampai Turki, Rusia gitu, semua tuh banyak yang datang ketika haulan. Nah, yang tidak dilakukan itu pas ketika pandemi aja gitu, 2 tahun ini ya tidak dilakukan.
karena biasanya juga seperti itu dikunjungin ke banyak orang ketika mau melaksanakan Maulid, tapi itu peringatan apa ya, peringatan kematian lah gitu, meninggalnya beliau itu gitu. Jadi setiap tahun lalu diadain yang namanya haulan. Mungkin di kawan-kawan juga kali ya sama ya sebutannya haul gitu, haulan untuk memperingati apa ketika seseorang wafat gitu. Ya, kalau misalnya karena di itu juga bedanya kayak sudut pandang, berbeda organisasi juga berbeda sudut pandangnya, tapi itulah gitu ya keragaman yang dimiliki oleh. Oke, terima kasih Tapi atas sharingnya. Iya, makasih Bu. Yang lain mana nih yang lain? Henny Hen. Suara saya jelas kan ya? Ini bertanya. Kalau boleh tahu, seperti apa ya? Anissa, barangkali silakan Anissa sharingnya. Gak tahu ya, kalau suara ini nggak tahu, padahal tuh udah volumenya udah full 100%. Saya juga udah keras gitu. Oke, siapa lagi? Halo, halo, apa suara saya terdengar? Iya, jelas kok. Gimana nih sharingnya? Kalau untuk tempat seperti sakral sendiri di kota saya nggak ada Bu, cuma adanya kayak kegiatan ya seperti tadi kayak kegiatan rutinan haul atau sedekah laut gitu, dan sama apa pamali-pamali gitu. Kalau untuk ritual adat sendiri ada nggak sih yang memang setiap tahun rutin gitu, selain tadi kayak masih ini ya ke laut gitu, ada nggak sih di tempat kalian? Bagaimana Bu? Kalau di tempat